dengan Bu Devi bahwa kami di sini ini bukan untuk mencari kekurangan-kekurangan Ibu, tapi lebih kepada untuk melihat bagaimana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Kemudian jika ada nanti perbaikan-perbaikan ke depannya, nanti akan kita mencari solusinya bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi, di sini kami adalah seorang CGP. Saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Kampar. Nah, kami mendapat tugas untuk melakukan supervisi akademik. Nah, kegiatan-kegiatannya itu yang pertama nanti kita akan mengadakan percakapan supervisi akademik, para supervisi namanya. Nanti kita observasi kelas. Kemudian nanti yang terakhir setelah kita observasi kelas, kita akan melakukan pasca supervisi. Nah, untuk diingat Bu Devi bahwa kami di sini ini bukan untuk mencari kekurangan-kekurangan Ibu, tapi lebih kepada untuk melihat bagaimana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Kemudian jika ada nanti perbaikan-perbaikan ke depannya, nanti akan kita mencari solusinya bersama-sama. Baik, untuk sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu Devi yang sudah meluangkan waktunya untuk saya menyelesaikan tugas saya, kemudian diberi izin untuk melihat Ibu melakukan observasi. Oke Bu, diizinkan nanti? Terima kasih. Nah, itu tadi udah tujuan kita ya. Kemudian kalau boleh saya tahu, nanti kita masuk di kelas berapa? Kita nanti masuknya di kelas 11 MIPA 6. Kemudian boleh kasih tahu nanti waktunya kapan itu waktunya? Di hari Senin, jam 27 Februari di jam ke-5 dan 6 sekitar jam 11 sampai jam setengah 1. Oke, jam 11 sampai jam setengah 1. Oke, baik. Kemudian untuk masuk tentu kita udah ada persiapan kan. Nah, tujuan pembelajaran untuk siswa itu nanti apa? Berkaitan dengan materi sistem koordinasi. Oke, baik. Di mana tujuan pembelajarannya itu berkaitan dengan fungsi sel pada sistem saraf manusia dan menganalisis mekanisme dari penghantaran infus. Oke, baik. Berarti pelajaran biologi ya Bu ya, Iya. sistem saraf ya. Nah, oke, berarti kita sudah tahu berarti pelajaran nanti itu tentang sistem saraf dan segala macamnya. Nah, tentu di sini kegiatan supervisi ini nanti kan tentu Ibu Devi ingin ada pengembangannya setelah kita melakukan observasi nanti. Nah, area bagian mana yang lebih spesifik untuk akan Ibu kembangkan, yang akan kita kembangkan bersama-sama nanti? Saya ingin mengembangkan kepada area proses. Oke, lagi proses. Di mana dari hasil ulangan di KD sebelumnya, jadi saya dapati beberapa anak dengan kemampuan yang di atas temannya, beberapa orang. Jadi nanti saya kelompokkan dia menjadi kelompok mandiri yang mereka akan mengeksplor materi itu sendiri. Kemudian saya kelompokkan menjadi dua kategori lagi, anak dengan kemampuan sedang dengan anak kemampuan bawah yang nilainya tidak tuntas. Oke, Nah, ini saya akan coba melakukan pendekatan khusus, pembinaan khusus terhadap anak-anak yang memiliki kemampuan di bawah dari temannya. Baik. Baik Ibu, kalau yang mandiri ini bisa Ibu jelaskan seperti apa mandirinya? Tentunya mereka tetap dengan kita dibantu dengan media pembelajaran seperti LKPD dengan cakupan materi yang sama. Kemudian anak-anak mandiri ini mereka akan secara berkelompok dengan teman-teman yang sudah ditunjuk tadi. Kemudian mereka memang mengeksplor sendiri, mencari tahu, mengidentifikasi dan menganalisis sendiri materi yang sudah ada di dalam LKPD.
Oke, baik. Nah, berarti tetap kita menyiapkan LKPD semua belajar, tapi mereka yang mengolah sendiri Iya, hasil hasilnya. LKPD yang nanti. Nah, baik, kalau yang untuk yang sedang sama yang nggak tuntas nanti gimana? Yang sedang mungkin saya biarkan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tetap berdiskusi dengan temannya ketika mereka membutuhkan bantuan, jadi mereka bisa meminta saya datang ke kelompoknya. Nah, mungkin saya lebih banyak melakukan komunikasi, tanya jawab, diskusi pada kelompok bawah. Karena mereka mungkin dengan kemampuan menganalisis mata pelajaran itu di bawah dari teman-temannya. Jadi saya akan memusatkan perhatian saya pada anak-anak dengan kelompok yang nilainya masih jauh di bawah KKN. Nah, itu yang seperti bilang tadi, membagi kelompok siswa dalam prosesnya, pertama mandiri, kemudian kemampuan yang sedang ibu kelompokkan juga, kemudian yang juga tidak tuntas ibu kelompokkan juga. Nah, itu namanya pembelajaran namanya berdiferensi proses. Di prosesnya ibu bedakan, jadi maksimalnya di mana nanti kita jelaskannya, nanti kita lihat waktu ibu observasi. Nah, masih ada lagi yang area yang ingin ibu kembangkan? Area yang ingin saya kembangkan itu di KSE, baik, keterampilan sosial emosional. Jadi dengan pembelajaran secara berkelompok kooperatif, anak-anak ini saya harapkan bisa mengembangkan bagaimana ia bisa berkolaborasi dengan teman-teman satu kelompoknya, nanti memupuk rasa kerjasama. Kemudian untuk kelompok mandiri pastinya memupuk rasa kemandirian mereka untuk mengeksplor sendiri pembelajaran hari itu, mencari tahu tentang materi itu sendiri dari buku-buku bacaan yang relevan. Kebetulan anak-anak tidak pada saat pembelajaran nanti kita coba dia mengembangkan literasinya dari bacaan buku-buku bacaan yang relevan. Baik, literasi ya Bu ya, berarti literasi. Nah, bisa menjelaskan literasinya ini maksudnya seperti apa? Ya, dengan membaca buku bacaan. Jadi dengan LKPD mereka diarahkan mengidentifikasi, melakukan analisis dengan buku bacaan, melakukan mencari tahu melalui buku-buku bacaan. Oke, baik, melakukan buku-buku bacaan. Nah, kembali kita yang ke KSE tadi, KSE yang seperti apa ini maksudnya Ibu jelaskan? Kita tadi mengembangkan rasa kerjasama, kemudian kemandirian, salah satunya juga mungkin kedisiplinan mereka, ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Jadi kita akan kasih waktu dalam mereka mengerjakan LKPD atau menyelesaikan LKPD. Kemudian di sini bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan temannya, mengembangkan kemampuan berkomunikasinya melalui presentasi kelompok. Kemudian secara emosi mungkin emosionalnya mereka bisa menghargai pendapat temannya. Jadi kan anak-anak SMA ini mereka punya tingkat emosional yang tinggi. Jadi mungkin dengan proses yang kita harapkan dalam proses pembelajaran ini mereka bisa menekan egonya dan mereka lebih menghargai pendapat teman-temannya. Oke, baik. Berarti sungguh luar biasa sekali ya Bu yang akan Ibu kembangkan dari berdiskusi proses, kemudian keterampilan sosial emosionalnya siswanya, baik itu yang tadi memupuk kerjasama, memupuk rasa berkomunikasi dan sebagainya. Oke, baik. Nah, ada sekian banyak area pengembangan, tentu ada nih strategi-strategi yang akan Ibu lakukan. Boleh Ibu jelaskan strategi apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama pasti saya menyiapkan rencana pembelajaran. Oke, baik. Rencana pembelajaran, kemudian saya sesuaikan dengan materi yang akan kita lakukan pada hari tersebut. Nah, kemudian strategi pembelajarannya ya dengan bantuan LKPD tadi. Saya buat LKPD khusus yang membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi hari itu. Oke. Kemudian ada lagi Bu? Maksud saya persiapan selain LKPD, RPP, ada lagi yang akan Ibu persiapkan? Media pastinya. Oke, saya akan memberikan rencananya akan memberikan stimulus berupa video motivasi terkait dengan materi sistem saraf, yaitu tentang kegiatan yang dilakukan siswa yang memang merangsang bagaimana proses dari kerja sistem saraf. Nah, seandainya
entah nanti kalau kita tidak bisa menayangkan video, saya akan memberikan stimulus atau rangsangan berupa kegiatan siswa. Mungkin kita kaitkan dengan cara dia merespon atau ketika dia melakukan suatu gerakan. Nah, kita kaitkan dengan materi sistem saraf. Berarti terbersih tadi cerita Ibu, misalnya kalau dalam kutip terjadi kendala teknis berarti ya Bu ya, misalnya fokusnya atau laptopnya, kendalanya berarti akan Ibu lakukan yang seperti apa berarti? Kontekstual ya, karena biologi ini dekat dengan diri kita sendiri, dekat dengan diri siswa. Jadi mungkin motivasinya dapat berupa aktivitas yang dia lakukan, mungkin berdasarkan instruksi dari saya, siswa melakukan kegiatan apa, kemudian kita akan membuat dia memahami bahwa gerakan yang dia lakukan itu karena ada stimulus berupa perintah yang saya lakukan. Nah, itu nanti akan masuk kepada materi, jadi anak-anak merasa rasa ingin tahu tentang pelajaran itu sangat tinggi. Oh, kenapa ya bisa seperti ini? Ada apa ya dengan saraf saya? Bagaimana sih cara kerjanya? Itu yang kita harapkan. Jadi harapan kita berarti pelajaran biologi ini dekat dengan pengalaman dia sehari-hari begitu. Nah, sungguh luar biasa persiapan Ibu ya dari KPD, kemudian mentaktis kalau ada kendala teknis, kemudian dan sebagainya. Nah, setelah sesi pra-supervisi ini, besok kita akan melakukan observasi di kelas. Jadi Ibu nggak perlu tegang, santai saja. Saya cuma hanya melihat saja kegiatan yang akan Ibu lakukan. Boleh diizinkan nih Bu Devi sekali lagi? Terima kasih juga diberikan kesempatan untuk diobservasi oleh Bu Desi. Oke, terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat ya? Boleh bantu ibu ketua kelas siapkan kelasnya dulu. Siap, Rak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan pada hari ini. Berdoa, mulai. Siapa lagi? Masya. Masya udah. Jihan. Izin juga pasti. Ya. Siapa lagi? Sudah. Nanti ada 5 ya yang tidak hadir. Dan di kesempatan berikutnya yang tidak hadir bisa bergabung bersama kita. Baik, anak-anak ibu, masih ingat tentang jaringan saraf? Masih ingat tentang jaringan saraf? Jadi jaringan saraf itu adalah dibangun oleh struktur yang disebut dengan sel saraf. Sel saraf atau nama lainnya adalah neuron. Ya. Nah, neuron itu terdiri dari apa saja dia kemarin? Baik. Kalau Farizi bisa ke sini sebentar. Ayo ke depan. Kalau Farizi ke depan. Kira-kira apa yang menyebabkan kamu bisa ke depan? Apa yang menyebabkan kamu sangat ke depan? Berarti dalam hal ini apa yang terjadi pada dirimu? Kamu mendengar, ya kamu bergerak, kamu mendengar, kemudian kamu bergerak, ya benar. Jadi apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada Rizi pada saat ibu panggil, kemudian dia tampil ke depan? Ada respon, ada rasa berupa suara, kemudian ada respon berupa mendengar, kemudian koordinasi yang berkaitan dengan
sistem saraf. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menjelaskan struktur dan fungsi sel pada sistem saraf. Yang kedua, menganalisis cara kerja sistem saraf. Jadi ada 2 IPK kita atau indikator pencapaian kompetensi yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya. Baik, anak-anak Ibu sudah dapatkan LKPD-nya? Ya. Sudah dibaca-baca LKPD-nya? Ya. Nah, berdasarkan LKPD tersebut, nanti anak-anak Ibu akan melakukan identifikasi dan melakukan analisis terkait apa itu sel saraf. Tadi pertama udah ya. Apa itu sel saraf? Sel saraf adalah sel tunjuk tangannya, Nak. Silakan Vera. Sistem saraf adalah sistem organ yang paling rumit, tersusun dari jutaan sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk resepsi sensor. Ya, untuk merespon dari sensor atau untuk melakukan aktivitas. Iya. Nah, kemudian apa saja bagian dari sel saraf? Tadi udah kita bahas yang pertama, ada neuron, ada akson, ada dendrit. Oke ya. Nah, baik, dari pembahasan itu nanti anak Ibu juga akan mengetahui apa sih fungsi dari sistem saraf itu. Ya. Baik. Jadi silakan dibaca dulu tentang LKPD-nya. Kemudian anak-anak Ibu secara berkelompok boleh berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Setelah itu nanti kita akan melakukan presentasi kelompok. Nah, di sini Ibu sedikit menjelaskan bahwa ada satu kelompok yang akan Ibu biarkan mereka secara mandiri berdasarkan hasil nilai UH-nya kemarin ya. Nanti beberapa kelompok yang lain boleh berdiskusi dengan temannya. Kemudian kalau ada kesulitan silakan acungkan tangan dan mengajukan pertanyaan. Ya, silakan lakukan identifikasi dan analisis terkait dengan LKPD-nya. Ibu jawabnya tuh di sini. Boleh di sini, boleh di buku catatan. Tetap tuh Ibu kumpulkan kemarin. Bagaimana mekanismenya? Kasih urutan bagaimana cara bergerak. Ini gerak ya, bagaimana terjadi kan secara kemudian ada gerak biasa, gerak fleksibel terjadi. Biasa atau gerak refleks? Jempol bergerak biasa atau gerak refleks? Biasa. Gerak biasa ya kan? Gerak. Misalnya kalau misalnya ada kata terkena api atau tertusuk duri, itu ada refleks. Iya. Ini kalau kita bisa bergerak, biasanya kita gerak biasa, kita yang melakukan. Ya kan? Bagaimana mekanisme? Nanti ada kaitannya dengan sistem sarafnya. Saraf itu apa? Saraf adalah apa yang maksud dengan sistem saraf? Boleh nggak? Ini Bu.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gerakan sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Contohnya gerakan memegang buku saat ingin belajar. Yang ketiga, Apakah ada yang ingin bertanya? Terkait hasil di kelompok 1. Tadi ada beberapa poin ya yang kita tadi sudah diskusikan bersama. Kira-kira yang hasil yang berbeda dari kelompok kalian dengan kelompok 1 itu boleh diklarifikasi, boleh berupa pertanyaan. Saya ingin bertanya, apakah sebutkan contoh-contoh saraf dan jelaskan. Tadi contoh sel-sel sistem saraf atau sel-sel saraf aja? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Amsani. Neuron atau sel saraf. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf berukuran panjang sekitar 39 inci serta terdiri atas bagian-badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel atau perikarion berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang-cabang dan berfungsi untuk menerima impuls sinyal dari selain. Oke, siapa lagi? Boleh? Kita itu sama kelompok 1. Faris ini bertanya. Apa yang dimaksud reseptor dan efektor dan sebutkan perbedaannya. Dengan reseptor itu yang memberikan sinyal, sedangkan efektor itu yang menerima sinyal. Kedua untuk presentasi silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kelompok kami. 1. Apakah yang dimaksud dengan sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem organ yang paling rumit, tersusun dari jutaan sel-sel saraf neutron yang berbentuk serabut dan saling terhubung untuk persepsi sensor. Aktivitas pada otak terdapat lapisan pelindung yang disebut meninges. Selain untuk lapisan pelindung, apa fungsi lain dari meninges ini? sedikit Ibu batasi dulu ya, materi kita di sistem saraf ya, belum sampai ke otak. Di otak nanti di materi berikutnya. Jadi di sistem saraf kita tadi masuk. Belum masuk lagi. Kita batasi sampai di sistem saraf saja. Oke, boleh kita sistem saraf dulu. Mulai dari cara kerjanya, mulai dari gerak refleks dan luar biasa.
dalam sistem saraf itu ada yang namanya bekerja dengan cara konduktivitas. Konduktivitas itu di dalam sistem saraf berfungsi untuk Impuls yang diterima oleh reseptor selanjutnya akan dihantar oleh dendrit menuju ke badan sel saraf atau akson. Dari akson, impuls diantarkan ke dendrit neutron lainnya. Seluruh impuls saraf yang diterima memiliki bentuk yang sama, tetapi respon terhadap impuls tersebut berbeda-beda. Hal ini terjadi karena reseptor efektornya berbeda-beda. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerjemahkan rangsangan, kemudian merespon rangsangan itu dalam bentuk alat indera kita atau alat tubuh kita, ya. Nah, kemudian apa yang kamu pahami tentang mekanisme dari gerak refleks dan gerak biasa? Gerak biasa adalah gerak yang disadari, ya. Yang bekerja di sini adalah sistem saraf pusat. Insya Allah nanti kita akan masuk ke materi tentang pembagian dari sistem saraf, ya. Kemudian kerjanya disadari, dipengaruhi oleh otak atau atas perintah otak. Nah, ini biasanya kerja seperti kita belajar, kita melakukan aktivitas. Sementara kalau gerak refleks bagaimana? tidak disadari, tidak disengaja. Nah, mekanismenya sama. Ada rangsangannya berupa rasa sakit. Kemudian ada saraf yang menandakan saraf sensori, ya. Saraf sensori ke bagian otak. Nah, otak yang berfungsi di sini adalah sistem saraf tepi dan gerakannya secara refleks atau tidak atas perintah otak. Jadi ketika ada rasa sakit, maka kamu refleks mengangkat bagian tubuh kamu. Ya. Jadi mekanisme gerak refleks. Dan anak ibu, kita lakukan kuis. Hanya lakukan kuis, ya. Kamu catat dulu soalnya. Catat. Ya, harusnya ada kuis. Oke. Soal saja. Jelaskan perbedaan gerak refleks dan gerak biasa. Oke. Ya, udah. Oke, dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan pembelajaran kita memberikan makna dan pemahaman bagi anak-anak ibu. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah sebagai guru kita. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Sudah dengan nilai taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Kak Titi, di sini kita kan kemarin sudah melakukan kegiatan prasupervisi, juga supervisi juga sudah. Nah, harusnya yang terakhirnya adalah kegiatan pasca supervisi. Nah, di tugas CBP kami ini harus didampingi oleh rekan Waalaikumsalam. Nah, gas balik yang kemarin, itu pembelajaran kemarin sudah saya kemarin yang jelas dalam lancar. Kemudian kemarin di kelas 11 IPA 6 biologi tentang sifat-sifat Sistem koordinasi sistem saraf. Oke. Nah, setelah pembelajaran nih, jadi bagaimana perasaan Bu Devi setelah pembelajaran ini? Perasaan saya cukup puas karena apa yang saya rencanakan, di mana saya menginginkan kelas dalam keadaan antusias dalam belajar, dan pada kenyataannya memang anak-anak sangat antusias. Terlihat mereka ketika memberikan tanggapan terhadap temannya yang presentasi, mereka mau bertanya dan memberi tanggapan. Kemudian rasa ingin tahu saya lihat, karena saya ingin
bagaimana saya merancang kegiatan pembelajaran itu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap materi, apalagi tentang sistem saraf yang memang dekat dalam kehidupan atau dekat dengan diri mereka. Oke, sungguh sangat memuaskan berarti dalam kegiatan. Cukup memuaskan. Ibu tadi membilang siswa itu antusias. Bisa jelaskan antusiasnya seperti apa maksudnya? Itu dari kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran. Jadi kemarin saya dalam rancangan pembelajaran itu membuat ke proses diferensiasi ke arah proses. Jadi proses yang saya lakukan di situ dalam rancangan pembelajaran membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuannya. Nah, jadi kan kita sudah melaksanakan ulangan sebelumnya. Jadi dari hasil nilai ulangan itu didapatlah beberapa siswa yang mendapatkan nilai sangat memuaskan. Kemudian saya kelompokkan dia menjadi kelompok mandiri. Kemudian ada kelompok dengan kemampuan sedang. Kemudian ada kelompok yang kemampuan di bawah ketika nilainya tidak tuntas. Dan saya fokuskan di situ untuk membimbing anak-anak dengan kemampuan yang nilainya tidak tuntas tadi, berarti kemampuannya di bawah. Dan ternyata mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Terbukti ketika proses pembelajaran mereka tidak memahami mungkin apa yang ditanyakan atau terkait materi yang belum mereka pahami, mereka mau bertanya, melibatkan saya dalam proses diskusi kelompoknya. Berarti Ibu melakukan intensi proses, jadi siswa udah antusias. Nah, rasa ingin tahu, menurut Bu Devi, dari rasa ingin tahu ini yang bagian mana yang rasa ingin tahu yang diceritakan bagian di rasa ingin tahunya yang di bagian apa? Kan kita tentang sistem koordinasi di submateri sistem saraf. Jadi bagaimana sistem saraf itu bekerja. Nah, misalnya anak-anak kan kemarin saya kasih pada saat persepsi itu dengan melakukan kegiatan. Ketika saya panggil, kemudian dia merespon, dia datang, saya menanyakan apa yang terjadi dengan temannya. Ternyata teman merespon, Bu, bagaimana dia bisa merespon? Karena ada ibu yang memanggil. Nah, itu karena saya kasih pengantar, oh kita ada sistem saraf di mana sel-sel saraf itu bekerja. Terus pada saat kita dibantu dengan LKPD ya, Bu. Di situ saya meminta anak mengidentifikasi sel saraf. Jadi kemudian mungkin ada di bagian mereka tidak pahami tentang bagian-bagian saraf, ini fungsinya itu apa, Bu? Bagaimana kok bisa kita menerima rangsangan itu? Alurnya seperti apa? Jadi mereka bertanya. Jadi rasa ingin tahu seperti itu, Ibu memberikan pengalaman yang dekat kepada siswa. Akhirnya itu ada sistem responnya. Iya, betul. Nah, Bu Devi, di sini kita kan dalam kegiatan supervisi bukan untuk mencari kelemahan-kelemahan Devi. Kita di sini cari bagaimana supaya area pengembangan yang dibilang kemarin itu lebih berkembang lagi ke arah yang lebih baik. Nah, cuma dari yang kemarin kita ada Ibu bilang kemarin pertama diferensiasi proses, kemudian ada yang keterampilan sosial emosional. Nah, bisa Ibu ceritakan bagian apa di bagian mananya keterampilan emosional yang Ibu bilang pembelajaran? Ya, jadi selain proses pembelajaran yang kita harapkan bisa berkembang pada siswa, di sini memang keterampilan sosial emosional siswa itu harus benar-benar kita gali. Jadi kemarin yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran, anak-anak mampu bekerja sama atau berkolaborasi dalam kelompok. Kemudian mereka memiliki kecakapan dalam presentasi, berarti komunikasi dengan teman-teman. Kemudian menghargai pendapat teman di situ, yang dimana kita tahu karakter dari siswa SMA, mereka memiliki ego yang tinggi. Jadi dengan temannya bertanya, kemudian memberikan tanggapan, di situ mereka diminta untuk bisa menghargai pendapat teman. Seperti itu ya. Kemudian mereka kita memudayakan disiplin waktu. Jadi mungkin agak terlambat sedikit, cuma saya kasih dispensasi tambahan 5 menit ketika mereka belum bisa menyelesaikan LKPD. Jadi kedisiplinan, kerjasama, kemudian komunikasi, kemudian sikap menghargai pendapat teman. Baik, banyak sekali ya Bu Devi ya, dikembangkan menggali, berkomunikasi
ekspektasi siswa seperti apa. Sekali. Nah, dari yang bagian yang presentasi, berkomunikasi ini maksudnya yang seperti apa? Komunikasi kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Memang mereka mungkin membaca dari apa yang sudah mereka kerjakan, tetapi ketika proses ada tanggapan atau pertanyaan, berarti kan mereka keluar dari apa yang ditanyakan atau yang didiskusikan di LKPD. Nah, ini kemampuan mempresentasi, kemampuan bertanya itu mengembangkan bagaimana siswa itu memiliki keberanian dalam berbicara di depan kelas. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa itu termasuk dalam kompetensi sosial emosional yang bagian keterampilan berempati, bercakapnya lebih menghargai teman-temannya. Kemudian dalam mengambil keputusan juga seperti itu, bagaimana dia memutuskan dalam kelompok itu seperti apa yang harusnya yang untuk memajukan kelompoknya supaya dapat semuanya. Baik, tadi Ibu jelaskan dari yang tadi. Nah, menurut Ibu nih, diferensiasi, keesengan pula, bagian yang sudah lancar, apa yang sudah baik? Di bagian apa yang sudah baik dari Ibu belajar tadi? Di bagian ketika mereka mengeksplorasi, menggali pengetahuan dari rasa ingin tahu mereka. Mereka tidak malu bertanya, mereka antusias ketika tidak paham, mereka, oh Bu, bisa jelaskan ini. Mereka mau bertanya, mencari saya ketika mereka tidak paham. Dan kelompok mandiri yang kita harapkan tadi dia memang bekerja sendiri, mereka berusaha menemukan sendiri. Selama proses pembelajaran mereka memang berusaha mengeksplor sendiri pengetahuannya. Kemudian teman-teman yang di kelompok lain, mereka juga berusaha, tapi ketika memiliki kendala, mereka mau bertanya. Seperti kita kan kedekatan emosional saya dengan siswa pastinya itu juga terjalin. Oh Bu, ini bagaimana mereka mau bertanya. Jadi saya merasa puas ketika memang siswa itu antusias, rasa ingin tahunya tinggi terhadap pelajaran yang saya. Jadi bilang tadi antusias. Antusias itu kan banyak fasetnya kan. Antusias yang seperti apa yang Ibu inginkan pasti? Sudah rasa ingin tahu mereka penasaran dan ingin tahu. Kadang ada siswa itu ketika kita masuk materi, ya sudah mereka hanya diam, mereka kerjakan, tapi ini mereka mau ketika, oh ini kenapa Bu, mereka bertanya gitu. Berarti mereka antusias, mereka rasa ingin tahunya tinggi. Kalau itu kan, kalau siswa sudah punya rasa ingin tahu yang tinggi, berarti mereka rasa ingin belajarnya juga ada. Memang dalam pembelajaran kita harus berkembang ya Bu ya. Berarti dengan berdiferensi proses kita lebih fokus kepada siswa yang memang perlu ada bimbingan dan siswa yang mandiri dibiarkan mereka mengeksplornya. Nah, dari sini kira-kira menurut Ibu ada nggak sesuatu yang membatalkan pembelajaran kemarin? Ada ya Bu Desi, dan Bu Desi sendiri mengamati. Iya. Jadi kan memang kita harus punya dalam hidup itu harus punya perencanaan. Nah, walaupun punya perencanaan, kadang dalam prosesnya itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Jadi memang dalam proses absesi atau memberikan motivasi belajar itu ya harusnya saya memberikan video berupa tayangan video. Betul. Tapi ternyata terkendala tidak koneknya antara laptop dengan fokus. Jadi memang sedikit agak panik lah di bagian awal pada proses pembelajaran. Tapi tentunya memang ini sudah bukan sekali dua kali saya mengalaminya. Kita harus punya, karena syukurnya di pelajaran biologi sangat kontekstual. Jadi berkaitan dengan kehidupan kita sehari. Makanya pada saat persepsi saya mencoba memanggil anak yang belum fokus belajar. Jadi ketika dia dipanggil, kemudian saya suruh datang ke depan kelas, nah itu saya jadikan motivasi. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Ada apa? Apa yang kamu kenapa kamu bisa? Ibu manggil Bu, kenapa kamu bisa mendengar? Karena ada respon suara Ibu. Kemudian kenapa bisa jadi? Nah, jadi bisa kita mengantarkan mereka ke bagian materi. Oh, ternyata sistem saraf ini berkaitan dengan kegiatan kita. Yang dekat dengan pengalaman. Iya. Berarti Ibu sudah baik sekali, sudah mempertimbangkan kalau ada hambatan yang misalnya seperti kendala teknis tadi,
Ibu juga bisa memanggil siswanya, memperagakan, jadi pengalamannya pembelajaran itu dekat kepada siswa. Nah, nah secara keseluruhan, kalau kita bisa hitung dari skala 1 sampai 10, dalam pembelajaran kemarin Ibu Devi berada di mana? Karena memang ada kendala di awal, jadi itu yang membuat saya merasa kurang puas sebenarnya. Kalau kita minta dari tayangan video, mungkin motivasi siswa itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam proses latihan sebenarnya di video itu. Jadi anak-anak ketika tidak bisa melakukan sesuatu, kemudian mereka bisa berlatih. Kemudian walaupun mereka tidak melakukan selama beberapa lama, tapi ketika mereka latih, mereka memiliki kemampuan itu. Jadi ada bagian otak mereka yang dikembangkan dalam proses latihan. Jadi mereka akan lebih termotivasi lagi dari itu. Tapi ternyata itu tidak bisa saya berikan, tapi hanya persepsi secara sederhana saja. Jadi karena media yang tidak memadai tadi, mungkin saya sedikit kecewa judulnya Bu Desi. Kecewa. Jadi saya kasih nilai 7 lah diri saya. Kecewa ya Bu ya. Jadi Bu nilainya 7 karena kecewa, mungkin medianya kurang, Iya. mungkin bukan. Nah, di segi media, menurut Ibu bagusnya nanti pembelajaran Ibu supaya lebih meningkat lagi dan mencapai nilai maksimal. Dan media seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau memang kendalanya tadi mungkin bisa jadi karena listrik, karena tidak bisa connect antara fokus. Mungkin bisa berupa sebuah wacana, berupa bacaan yang mewakili dari informasi yang ingin saya sampaikan melalui video tadi. Mungkin bisa dengan yang disampaikan video itu saya buat dalam bentuk wacana. Jadi anak-anak membaca. Walaupun memang tingkat literasi anak-anak sekarang cukup kurang, tapi setidaknya dengan wacana itu mereka disuruh membaca bersama, kemudian kan menjelaskan tentang apa yang kamu baca. Mungkin di situ saya rasa untuk menggantikan kekurangan tadi yang tidak bisa menggunakan media fokus tadi dengan wacana, atau bisa juga dengan gambar-gambar orang melakukan latihan, atau gambar seperti hutan kegiatan yang merespon anak-anak berpikir ini kenapa seperti ini gitu. Oh, langkahnya seperti ini, kenapa bisa seperti ini responnya gitu ya. Sungguh sangat menarik kalau pelajaran biologi ya. Nah, bagian literasi yang juga tadi seperti bacaan, kemudian untuk membaca ulang lagi, kemudian melihat gambar-gambar, bisa jelaskan literasinya yang seperti apa ini? Kalau literasinya berupa wacana. Jadi anak-anak kan kadang kalau yang saya pernah dengar atau saya baca juga tentang generasi Z yang mereka sebenarnya cenderung lebih suka belajar tuh dengan tampilan. Nah, mereka lebih mudah mencerna dengan tampilan. Jadi kalau hanya berupa tulisan mungkin mereka agak malas kadang membacanya. Nah, tapi kalau kita paksa bisa. Jadi mungkin dengan beberapa gambar, kemudian ditambah dengan tulisan yang menguatkan dari gambar itu, kalau menurut saya memang belum dicoba, mungkin bisa nanti saya coba berikutnya untuk membuat mereka lebih memahami lah, lebih bisa rasa ingin tahunya lebih tinggi lagi, kemudian mereka bisa menangkap konsep dari motivasi yang ingin saya sampaikan, bukan hanya terkait dengan materi biologi tapi terkait dengan proses hidup mereka, proses latihan. Ternyata proses latihan itu dikembangkan oleh otak. Jadi dari urutan gambar-gambar berupa proses latihan, tadinya anak yang tidak bisa apa-apa, kemudian diatur latihan, mungkin urutan gambar ini yang membuat menggantikan video motivasi yang saya lakukan. Sangat menarik pengembangan yang akan dilakukan. Lebih kepada poin tampilan ini Bu. Tadi kan menunjukkan karena generasi Z, jadi siswanya itu lebih yang ke banyak warna-warna, megapiksel, bisa nggak di tampilannya itu lebih menarik lagi. Jadi apa tips yang akan Ibu lakukan supaya tampilannya itu yang kayak persepsinya, motivasi dan pembelajaran itu yang lebih baik lagi? Mungkin bisa menggunakan, walaupun memang keterbatasan kita menggunakan
fasilitas internet. Tapi kita punya labor komputer, jadi mungkin bisa saya meminta atau saya mengirimkan gambar melalui laptop tersebut. Silakan dibuka, sudah saya siapkan sebelumnya. Silakan kamu buka video, mungkin bisa jadi seperti itu. Walaupun memang kita harus berpindah kelas untuk menyiapkannya, bisa seperti itu kalau menurut saya. Dipakai moving class ya, atau beda. Kalau labornya ada. Iya. Kalau lagi dipakai? Iya, kita pakai tadi warna yang proses pembuatan gambar. Tapi kalau kita bisa menggunakan labor komputer untuk supaya mereka bisa melihat secara langsung video motivasinya. Sebenarnya sih motivasi itu mengantarkan mereka ya Bu Desi ya, untuk bisa menumbuhkan rasa ingin tahu supaya mereka mau belajar. Rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mereka mau belajar. Jadi itu bukan titik berat yang kita apakan. Jadi bagaimana kita memfasilitasi mereka, memotivasi mereka untuk bisa mengantarkan mereka dalam proses pembelajaran, itu sebenarnya tujuan. Jadi kalau memang hambatan itu media, saya rasa media itu kita bisa variasikan gitu yang kita salah satunya itu. Tapi kalau memang harus mereka melihat secara langsung, ya bisa kita bawa ke labor komputer. Atau kalau misalnya tidak bisa digunakan, ya kita gunakan dengan media gambar. Nah, motivasi itu sebenarnya sangat penting ya Bu ya. Seperti kita masuk ke gerbang, membuat anak masuk ke gerbang itulah yang namanya motivasi. Dorong mereka untuk sangat-sangat ingin belajar, antusias seperti itu. Nah, masih ada lagi Bu area pengembangan yang akan Ibu tambah selain dari yang belajar dengan gambar, kemudian menggunakan alat komputer. Kira-kira masih ada nggak? Sementara yang masih terpikir oleh saya di situ. Oke. Bisa mungkin kita ada nggak yang ahli di sini Ibu tahu bisa membantu Ibu dalam membuat media? Bisa jadi Membuat media mungkin maksudnya membuat media gini, dalam pembelajaran biologi itu dekat dengan pembelajaran kita, kehidupan pengalaman kita sehari-hari. Nah, bisa mungkin dibantu oleh teman-teman yang mungkin di sekolah tadi kan banyak yang ahli IT itu. Saya bantu Ibu bikin video pembelajaran misalnya, atau jadi temannya jadi model misalnya. Jadi itu kan lebih dekat dengan siswanya. Bisa kita kalau temannya seperti misalnya guru TIK ya, guru TIK kita gitu. Tapi bukan di jam pelajaran kita mungkin, tapi mungkin di luar pada saat proses perencanaan saya ingin buat seperti ini, bisa Bapak atau Ibu bantu. Jadi kita menyesuaikan dengan waktu pekerjaannya juga gitu. Selain dia guru pelajaran pasti dia punya kegiatan lain. Jadi di waktu luang mungkin kita minta bantuan untuk pelatihan khusus serta memberikan kita mengajarkan kita bagaimana cara membuat video pembelajaran atau apa bisa kita minta sambil belajar juga saya ya mungkin. Nah, siapa itu? Guru TIK kita atau memang guru-guru yang punya kompetensi di bidang itu, mungkin Bu Desi salah satunya yang juga punya pengalaman di CGP. Saya lihat video-video pembelajarannya sangat menarik, saya lihat. Jadi ada teman-teman dukungan lain misalnya, Dukungan lain dari fasilitasnya bisa jadi. fasilitas di sekolah kita ini cukup memadai untuk kegiatan pembelajaran sebenarnya. Kita dengan buku-buku yang selain buku juga dengan labor, walaupun labor kita ada 2 sebenarnya. Karena memang kan ada pembelajaran TIK yang memang khusus anak belajar di dalam labor. Kemudian kita alhamdulillah sinyal kita pun bagus, jadi kita bisa menggunakan itu mungkin dengan tablet, walaupun tabletnya kadang sering ada gangguan sinyal juga. Atau mungkin memang ada di waktu khusus anak kita izinkan, kebetulan kan di sekolah kita memang penggunaan gadget terbatas. Tapi kalau si guru memang itu dirasa perlu bagi si siswa untuk lebih mengembangkan proses pembelajaran, mungkin di jam pelajaran saya khusus dan saya memberikan tanggung jawab penuh terhadap anak tersebut untuk menggunakan gadgetnya masing-masing. Seperti itu bisa. Nah, kalau pengaruh gadget kalau nggak kita awasi itu siswanya sekali. Jadi di sekolah kita memang kalau guru yang nyuruh berarti guru itu harus bertanggung jawab penuh akan penggunaan gadget itu tidak digunakan di jam pelajaran lain. Di pelajaran
tentu guru selanjutnya yang Iya. bertanggung jawab. Nah, kapan Ibu kira-kira Ibu mau ajak teman-temannya, kemudian membuat media yang lebih interaktif lagi? Pasti ada ketika materi yang saya rasa memang membutuhkan pembelajaran dengan multimedia. Ya. Misalnya sebenarnya di biologi ini semuanya bisa kita jadikan, semuanya ini bisa. Jadi tergantung nanti bagaimana kelapangan waktu dari teman saya, terutama Bu Desi mungkin dibantu saya. Dan ini saya akan berusaha mencoba mungkin hal baru bagi saya, mencoba dalam waktu dekat untuk mengembangkan ini. Lebih spesifik, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, tentu ada harinya kapan? Gitu. Di hari dalam waktu dekat ini ya. Bu Desi kapan waktu longgarnya? Kami libur Sabtu, Ahad libur. Iya, mungkin di waktu itu akan kita khususkan untuk sebelum masuk di pembelajaran berikutnya, hari Sabtu atau hari Minggu, atau di Jumat sore barangkali kita Jumat Olim ya. Iya, kita sempatkan untuk sama-sama saya belajar dari Bu Desi. Sungguh luar biasa Bu Devi, dengan tahapan-tahapan pengembangan Ibu, kemudian berdiferensiasi proses. Nah, tahap berdiferensiasi ini Bu ada 3. Yang pertama konten, proses, dan produk. Mungkin Ibu lebih fokuskan kemarin yang bagian proses ya Bu ya. Nah, kalau konten ini materinya yang kita beda-bedakan. Nanti bisa anak tuh saling sharing. Jadi fokus ke yang satu, nanti bisa saling sharing. Kalau produk ini, kalau kita kembangkan siswa itu, dia pasti punya minat dan minat bakatnya sendiri. Bisa mungkin dia bikin video sendiri, bisa mungkin dia bikin yang kayak clipping, kayak infografis. Sepertinya yang Ibu sampaikan tentang 3 pengembangan pembelajaran tadi, di sistem koordinasi ini saya punya semuanya sebenarnya yang dikembangkan. Seperti misalnya di alat indera, itu kan ada 5 alat indera. Jadi mungkin anak nanti bisa materinya dibedakan tentang indera penglihatan, indera pendengaran. Itu nanti saya kembangkan di daerah konten ya. Kemudian ada kita memang diminta dalam silabus itu di bagian keterampilan, di kadi keterampilannya meminta anak untuk mampu membuat desain poster terkait dengan pengaruh narkotika terhadap pesawat. Jadi memang ada diminta berupa produk berarti. Jadi berupa hasil desain poster. Yang bagian seperti itu, yang sistem koordinasi itu kapan ke pembelajaran itu? Masih dalam waktu dekat. Ini kan kita sekarang di sistem saraf, kemudian nanti ada ke pembagian dari sistem sarafnya, baru di pertemuan ke-3 itu tentang alat indera. Berarti kita gunakan pengembangan di arah konten, kemudian di kajian ke terakhir, itu yang ke pertemuan terakhir, diminta anak untuk bisa menghasilkan sebuah desain poster yang terkait dengan sistem saraf. Jadi sangat banyak area pengembangan yang Ibu. Yang pertama, Ibu akan membuat diferensiasi yang lain, konten dan produk, kemudian TSE-nya itu yang paling penting juga. Iya, pastinya mereka berkolaborasi tadi yang paling penting. Kolaborasi, kerjasama mereka, kemudian tetap presentasi, kita meminta anak untuk mampu mengkomunikasikan hasil yang dia kerjakan. Oh ya, merefleksi kan. Nah, baik Devi, dari bincang-bincang kita pas supervisi, bagaimana perasaan Bu Devi sekarang? Alhamdulillah saya merasa sangat antusias, apalagi saya dapat hal-hal baru dari yang Bu Desi sampaikan. Mudah-mudahan ini memang bisa saya aplikasikan dan saya rancang dalam proses pembelajaran berikutnya, sehingga hal-hal tersebut bisa menjadi gairah saya lah tibanya untuk belajar lebih baik lagi, mengembangkan 3 area bagi siswa tadi yang mungkin selama ini ya kita ada kita laksanakan tapi belum tahu namanya. Ya gitu, mungkin ya dengan ini lebih tercerah bagi saya dapat bantuan insya Allah nanti Ibu Desi untuk bisa mengembangkannya. Nah, nanti kalau udah selesai Bu ya, kita kabar sama-sama ya. Iya. Kalau kita berkabar. Baiklah, tutup Pak.
Baiklah, selesai kita sesi pada pasca supervisi ini. Terima kasih Bu Devi. Sama-sama Bu Telah Desi. membantu Terima kasih kami. juga ilmunya. Udah? Sebelum yang dilaksanakan Bu Desi ke supervisi pembelajaran Bu Devi, apakah selama ini sebelumnya sudah pernah di supervisi? Sudah Pak oleh kepala sekolah. Kalau boleh tahu itu berapa kali sama kepala sekolahnya? Kebetulan saya di sini baru 7 bulan. Baru 7 bulan, guru baru ya? Iya. Oke. Jadi baru sekali. Baru ngajar atau baru pindah? Baru pindah Baru pindah. Dan sebelumnya dari SMA 1 Bangkina. Oh, seberang. Mm-mm. Nah, berarti di sana juga pernah di supervisi? Sudah. Oke, baik. Nah, kan Ibu sudah mungkin mengalami beberapa kali supervisi Betul. pembelajaran. Terus hari ini yang mau supervisi kebetulan teman sejawat dan Iya. sesi selaku CGP. Boleh disampaikan apa yang Ibu rasakan? Ada perbedaankah antara supervisi yang sekarang yang dilakukan oleh Bu Desi dengan yang terdahulu yang Ibu dapatkan? Pasti banyak. Ya, silakan boleh apa yang banyak. Kalau dari kepala sekolah itu kan terkait dengan penilaian kinerja dari guru. Nanti berkaitan dengan namanya kami ada penilaian tahunan Pak. Oke. Jadi ya, paling memang ada beberapa masukan tapi tidak mendetail, mungkin melihat kelemahan. Karena ada penilaian. Ya, jadi memang melihat kelemahan, memang beberapa hal-hal yang positif yang saya lakukan dipujilah terlebih dahulu oleh atasan. Kemudian pastinya ada masukan-masukan dari atasan, misalnya perbaikan tentang proses yang sudah saya jalankan atau pada saat supervisi. Kalau yang dilakukan oleh Ibu Desi, tentunya sebelum saya disupervisi oleh beliau, ada beberapa apa istilahnya? Bukan apa namanya, ada sedikit hal-hal baru yang disampaikannya. Ada yang baru. Hal baru. Seperti dia menyampaikan tentang adanya diferensiasi. Saya sebelumnya tidak paham apa itu diferensiasi. Jadi dia menanyakan sebelum kita melakukan supervisi, menanyakan area mana yang ingin dikembangkan. Mungkin selama ini saya hanya menitikkan bagaimana model tanpa tahu, oh ini ternyata pentingnya pengembangan atau diferensiasi daerah ini, ranah ini. Nah, ini sama audisi saya mungkin sedikit dikasih informasi atau ilmu baru tibanya. Oke, siap. Jadi kalau boleh saya rangkum tadi bahwa kalau yang dulu memang ada supervisi juga, terus cuman nggak ada pendahuluannya, langsung masuk kelas. Nah, terus tujuannya menilai. Memang ketika menilai itu ada dijumpai kelebihan dan kekurangan. Nah, terus jika ada kekurangan atau kelemahan, maka yang memberikan masukan adalah si supervisor ya. Oke, nah kalau kita bandingkan dengan yang tadi dilakukan oleh Bu Desi, dia tidak ada penilaian. Tapi sebelum masuk sebelum observasi kelas, ada dulu semacam diskusi pendahuluan, terus si supervisornya menanyakan apa yang mau dia matikan, apa yang mau digunakan. Nah, kalau kita tanya lagi, kalau Ibu pilih yang mana di antara dua ini? Saya lebih suka yang kedua. Kenapa? Karena saya mendapatkan hal baru, kemudian ada motivasi dalam diri kita ditumbuhkan untuk memang bisa mengembangkan diri kita gitu. Bagaimana kita mengembangkan proses pembelajaran kita, bagaimana kita mengembangkan proses perencanaan, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kelas, kemudian kita dimotivasi untuk menemukan hal-hal baru apa yang bisa kita kembangkan lagi. Oke, jadi Ibu beralasan memilih yang sekarang ini yang dilakukan oleh Bu Desi karena Ibu mendapatkan masalah dari Ibu sendiri, tapi solusinya dari Ibu sendiri, bukan dari orang lain. Sehingga kalau solusinya dari diri kita yang memikirkan, kita yang melaksanakan akan terasa mudah. Seperti itu ya? Iya, betul. Betul. Baik. Nah, jadi sebagai informasi Bu Devi, untuk ke depan supervisi di kelas itu ya seperti sekarang ini. Makanya sekarang di guru pembela itu digalakkan salah satunya harus ada
pelatihan atau praktek dari CGP, sehingga nanti ketika mereka jadi guru atau mungkin sebagai pengawas kepala sekolah, mereka sudah melakukan hal ini dan menyebarkan ke teman-teman gitu. Jadi intinya observasi yang sekarang ini kita tidak menilai, tetapi membantu teman sejawat untuk meningkatkan kompetensinya. Karena sejawat tadi kita tanya, kita mau yang diperhatikan yang mana nih? Seperti tadi berdiferensiasi gitu, tapi nanti fokusnya berdiferensiasi, apakah mereka jalan atau mungkin ada kendala tapi kelebihan gitu. Itu di sini. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih banyak juga Pak. Dapat pencerahan baru lagi.